안녕하세요 여러분. 오늘 기분이 어떠세요? Halo sobat belajar. Pasti sobat belajar sudah mengetahui bahasa tersebut bukan? Terlebih lagi bagi sobat belajar yang sering menonton K-drama dan menyukai artis K-pop. Kira-kira bahasa tersebut merupakan bahasa apa ya? Yup, betul sekali. Bahasa tersebut adalah bahasa Korea. Tahukah sobat belajar, orang-orang dari berbagai kalangan di era ini berusaha untuk menggali informasi mengenai negara Korea, termasuk bahasanya. Apakah sobat belajar mengetahui macam-macam abjad Korea dan cara menulisnya? Lalu, apakah kalian juga tahu bagaimana pola kalimat yang digunakan ketika berkomunikasi dalam bahasa Korea? Bagi kalian yang belum mengetahuinya, simak video ini yuk! Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, aku mau memperkenalkan diriku terlebih dahulu nih. Perkenalkan semua, namaku Yadida Kristi, panggil saja aku Yadi. Dan tak lupa, aku ingin memperkenalkan juga kedua partnerku nih, yaitu dan panggil saja mereka Sarah dan Koir. Kami bertiga tergabung dalam sebuah tim yang bernama Powerful Girls. Powerful Girls memiliki sebuah visi loh sobat belajar, yaitu menjadi fasilitator yang berdaya guna bagi warga belajar dalam mengembangkan potensi melalui minat dan bakat. Nah, video pembelajaran kali ini tentunya merupakan realisasi dari salah satu misi kami, yaitu memfasilitasi warga belajar dengan kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dalam pembelajaran kali ini, Powerful Girls akan membantu sobat belajar dalam mengenal dasar-dasar berbahasa Korea, tepatnya dalam mempelajari abjad dan pola kalimat dalam bahasa Korea. Pasti sobat belajar udah gak sabar kan mau belajar bahasa Korea? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke penjelasan yang pertama. Stay tune! Hangul merupakan abjad Korea yang telah dibuat pada zaman dinasti Joseon, tepatnya pada tahun 1443 oleh Raja Sejong. Sebelum diciptakan, masyarakat Korea pada saat itu menggunakan karakter Cina untuk menulis. Namun, bagi rakyat Delta Korea, karakter Cina ini sangat sulit untuk dipelajari dan dipahami. Oleh karena itu, Raja Sejong menciptakan abjad yang mudah digunakan oleh rakyat umum, yang disebut Hangul. Hangul terdiri dari dua huruf, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal dalam bahasa Korea berjumlah 21 buah, sedangkan huruf konsonan dalam bahasa Korea berjumlah 19 buah. Huruf-huruf tersebut diciptakan dengan meniru lidah saat menghasilkan suara konsonan. Sebagai contoh, konsonan gyeok dibuat meniru bentuk pangkal lidah yang menutupi tenggorokan. Konsonan nien menirukan bentuk lidah yang menyentuh bagian belakang pangkal gigi atas. Dan yang terakhir, konsonan miem dibuat dengan cara meniru bentuk bibir. Konsonan kieuk, tiet, piep, dan ciet dibuat dengan menambahkan satu garis pada konsonan kieuk, tiget, piep, dan ciet. Konsonan kieuk, tiet, piep, dan ciet dibaca lebih kuat dan merupakan suara dengan menyertakan udara lebih banyak daripada giek, diget, biep, dan ciet. Kiek, tiet, piep, dan ciet harus diucapkan dengan mengeluarkan banyak udara dan sangat keras dari dalam mulut. Sama dengan konsonan dasar, konsonan dengan pelafalan kuat ini tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, konsonan dengan pelafalan kuat harus ditulis bersama dengan huruf vokal. Konsonan sangkyo, sangdige, sangkip, sangshut, sangsiet dibuat dengan menuliskan satu lagi gyo, dige, cip, shut, shiet di sebelah konsonan yang sama. Konsonan sangkyo, sangdige, sangkip, sangshut, sangshiet harus diucapkan dengan cara memberi sentakan pada tenggorokan dan menegangkan pita suara. Konsonan shut dibuat dengan cara meniru bentuk gigi, dan konsonan yang diciptakan dengan meniru bentuk tenggorokan saat menghasilkan suara tersebut. Konsonan maupun vokal harus digunakan bersama-sama ketika menulis. Jika tidak ada awalan konsonan, bentuk lingkaran yang ditulis sebagai awalan. Untuk vokal vertikal, yang ditulis di sebelah kiri, sedangkan untuk vokal horizontal, yang ditulis di atas. Apabila bentuk lingkaran tersebut menjadi huruf pertama pada sebuah suku kata, maka huruf ini tidak ada suaranya atau tidak disuarakan. Konsonan dasar gyo, dige, cip, shut, shiet dilafalkan dengan tekanan biasa. Konsonan kuat ciu, cie, ship, shut harus dilafalkan dengan lebih kuat dengan cara menghasilkan udara yang banyak. Kemudian konsonan ganda sangkyo, sangdige, sangkip, sangshut, sangshiet harus dilafalkan dengan kuat. Konsonan ganda pun juga harus ditulis dengan huruf vokal. Ketika menulis Hangul, terdapat konsonan yang terletak di bawah huruf vokal seperti chongmai, huruf ing dan lire disebut bachim,
Dari 19 buah konsonan, hanya 3 buah konsonan, yaitu sanggige, sangkip, sangshit, yang tidak bisa dipakai menjadi bacim. Dilihat dari pelafalannya, lafal bacim dikelompokkan menjadi 7 jenis lafal, yaitu sebagai berikut: ding, mim, ing, lire, cie, cip, jiong sang jio ship, gige, cie, shut, shangshut, shie, she, sheye. Ada bacim yang terdiri dari 2 konsonan yang berbeda. Meskipun demikian, hanya salah satu konsonan saja yang dilafalkan, seperti gat, dak, nopda, makda, dan sebagainya. Jika bacim diikuti vokal, maka bacim tersebut disuarakan sebagai konsonan awal suku kata yang ada di belakangnya. Misalnya, iremi, hangugo, koci, dan sebagainya. Ketika ingin menulis hangul, tulislah konsonannya terlebih dahulu dengan diikuti vokalnya. Berikut diberikan langkah-langkah agar memudahkan sobat belajar dalam menulis hangul. Kolom pertama merupakan huruf vokal hangul, kolom kedua dan ketiga merupakan penyebutan atau pelafalan yang benar, dan kolom terakhir merupakan cara penulisan huruf vokal dengan diikuti langkah-langkahnya. Berikut merupakan daftar penggabungan huruf vokal dan huruf konsonan hangul. Apabila ingin menulis di handphone atau benda elektronik lainnya, jika sebuah konsonan atau vokal dapat menyatu, itu artinya penulisan tersebut sudah benar. Jika tidak, konsonan atau vokal tersebut berarti bukan pasangannya. Lihat gambar berikut ini. Di sana, tertulis harmoni atau dalam bahasa Indonesianya adalah nenek. Ikuti saja penomoran yang telah ditampilkan, maka akan tersusun kata yang benar. Setelah mengenal dan memahami hangul, sobat belajar harus mengetahui tingkat formalitas dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea, sebenarnya ada 3 tingkatan utama dalam kesopanan berbahasa. Tingkat kesopanan dibedakan dari akhiran kalimat yang diucapkan. Untuk lebih mempermudah pemahaman sobat belajar, yuk sama-sama lihat penjelasan berikut ini. Bagaimana ya cara menggunakan keempat kata tersebut untuk mengatakan bahwa kita mencintai seseorang dalam bahasa Korea? Sebenarnya, 4 kata ini memiliki 4 fungsi yang berbeda-beda. Tetapi tenang saja sobat belajar, pemakaiannya sangatlah mudah kok. Kalimat yang pertama adalah sarangemida. Cukup menambahkan bin nida di akhir kalimat. Ini merupakan golongan kalimat dengan tingkat formalitas sangat formal. Lalu yang kedua adalah sarangeo. Cukup menambahkan yo di akhir kalimat. Ini merupakan golongan tingkat formalitas formal. Lalu yang ketiga adalah sarange. Tidak perlu menambahkan kata apapun di akhir kalimat. Ini merupakan golongan kalimat dengan tingkat formalitas informal. Kalimat yang terakhir adalah sarangenda. Cukup tambahkan da di akhir kalimat. Sebenarnya, kalimat ini hanya dipakai pada karya puisi. Pola kalimat. Untuk lebih memahami penggunaan hangul, yuk kita bahas tentang pola kalimat bahasa Korea. Pola kalimat dalam bahasa Korea pada dasarnya dapat dilihat dari perbedaan struktur frasa nomina bahasa Indonesia dengan bahasa Korea. Bahasa Indonesia DM, diterangkan dan menerangkan. Bahasa Korea MD, menerangkan dan diterangkan. Jadi, struktur untuk frasa nomina bahasa Korea adalah kebalikan dari struktur frasa nomina dalam bahasa Indonesia. Kalimat sederhana. Kalimat sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat atau SP. Untuk struktur kalimat sederhana bahasa Korea urutannya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek predikat. Kalimat sederhana dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, kalimat berpredikat nomina. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya dokter. SP atau subjek predikat. Jika dalam bahasa Korea, chonen usainida. S partikel penanda subjek, P partikel penanda akhir kalimat. Kedua, kalimat berpredikat adjektiva. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya cantik. SP atau subjek predikat. Jika dalam bahasa Korea, chonen yupenida. S partikel penanda subjek, P partikel penanda akhir kalimat. Ketiga, kalimat berpredikat verba. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya menangis. SP atau subjek predikat. Jika dalam bahasa Korea, shonen unida, S partikel penanda subjek, P partikel penanda akhir kalimat. Bahasa Indonesia, saya makan nasi, SPO atau subjek predikat objek. Jika dalam bahasa Korea, shonen babemak sonida,
S partikel penanda subjek, O partikel objek, P partikel penanda akhir kalimat. Struktur kalimat sederhana berobjek dalam bahasa Indonesia berpola SPO atau subjek predikat objek, sedangkan dalam bahasa Korea berpola SOP atau subjek objek predikat jika ditambahkan keterangan atau K. Contohnya, jika dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi di kantin, SPOK, subjek predikat objek keterangan. Jika dalam bahasa Korea, 저는 식당이에요, 밥에 먹습니다, SKOP, subjek keterangan objek predikat. Nah, penjelasan kali ini sudah selesai. Gimana? Lebih memahami tata bahasa dan alfabet Korea dong? Kalau belum, saya dan rekan setim saya akan kembali menjelaskan dengan singkat. Hangul ialah sebutan untuk alfabet Korea yang diciptakan oleh Raja Sejong. Alasan diciptakannya saat itu Raja prihatin melihat rakyat yang kurang mampu masih kesulitan untuk belajar karakter Cina, sedangkan bimbingan belajar hanya diperuntukkan bagi kaum kalangan atas. Hangul terdiri dari 21 huruf vokal, diantaranya 10 huruf vokal dasar dan 11 huruf vokal lanjutan, serta 19 huruf vokal konsonan yang terdiri dari 14 huruf konsonan dasar dan 5 huruf konsonan ganda. Waduh, banyak juga ya, tapi tenang saja, kalian bisa mencatatnya agar memudahkan dalam mengingat. Oke, kembali ke laptop. Pelafalan pada konsonan berbeda loh dengan pelafalan pada huruf vokalnya. Pada konsonan, mulut bekerja lebih ekstra agar udara yang dihasilkan dapat lebih banyak dikeluarkan. Nah, jika berhasil, huruf konsonan dapat diucapkan dengan benar. Ketika menulis atau mengetik Hangul, semua jenis konsonan harus mengikut sertakan huruf vokal, karena huruf vokal tidak boleh berdiri sendiri. Sedangkan jika ingin melafalkannya, ada satu huruf konsonan yang tidak diucapkan sama sekali, yaitu bentuk lingkaran atau iong. Setiap suku kata terdiri dari bacim. Bacim merupakan konsonan yang terletak di bawah huruf vokal. Ada bacim yang menggunakan 2 konsonan berbeda, namun hanya 1 konsonan yang dilafalkan. Sedangkan jika bacim yang diikuti dengan kata vokal, maka bacim tersebut dilafalkan sebagai konsonan awal suku kata yang ada di belakangnya. Lalu, untuk tata bahasa, Sobat Belajar harus mengingat 3 tingkatan bentuk formal dan informal dalam bahasa Korea yang bisa dibedakan dari akhiran kalimat yang diucapkan. Yang pertama yaitu sangat formal. Sangat formal ini digunakan dalam situasi seperti dalam rapat atau percakapan dengan orang yang baru dikenal. Ciri-cirinya yaitu berakhiran dengan piup nida. Yang kedua, formal. Formal ini digunakan dalam situasi yang formal tetapi akrab. Ciri-ciri akhirannya yaitu yo. Lalu yang ketiga, informal atau banmal. Informal atau banmal ini digunakan dalam situasi tidak formal dan akrab, biasanya digunakan dengan orang yang sebaya atau lebih muda. Ciri-ciri akhirannya yaitu tanpa menggunakan akhiran yo. Nah, selain ketiga tingkatan tersebut, ada bentuk penghormatan lainnya, yaitu honorific. Honorific merupakan pernyataan yang lebih sopan dan lebih formal yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang kita ajak bicara ataupun yang sedang kita bicarakan. Salah satu ciri kalimat honorific biasanya terdapat bunyi sisipan si yang disisipkan di antara verba atau adjektiva dan akhiran. Selain penjelasan Hangul dan tingkat formalitas bahasa Korea, Sobat Belajar juga harus mengerti menyusun kalimat dalam bahasa Korea agar kalimat yang ditulis dan diucapkan memiliki struktur. Kita sudah mempelajari pola kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Kunci dari pola kalimat sederhana dalam bahasa Korea dapat dilihat dari perbedaan struktur frasa nomina dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Korea, yaitu bahasa Indonesia diawali dengan kata yang bersifat diterangkan, kemudian diakhiri dengan kata yang bersifat menerangkan, sedangkan bahasa Korea diawali dengan kata yang bersifat menerangkan, kemudian diakhiri dengan kata yang bersifat diterangkan. Kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat atau SP digolongkan sebagai kalimat sederhana dalam bahasa Korea. Untuk struktur kalimat sederhana bahasa Korea, urutannya sama dengan bahasa Indonesia, yaitu subjek, predikat. Sedangkan jika struktur kalimat sederhana bahasa Indonesia berpola subjek, predikat, objek, maka dalam bahasa Korea juga berpola subjek, objek, dan predikat. Bagaimana nih Sobat Belajar? Ternyata seru juga kan belajar bahasa Korea? Kita dapat mengerti bahwa bahasa Korea itu susunannya kompleks banget dan terstruktur. Aku jadi mau deh belajar materi bahasa Korea yang lainnya lagi. Bagaimana dengan Sobat Belajar? Sobat Belajar, kalian bisa banget nih belajar materi-materi bahasa Korea yang lainnya lagi agar kalian semakin fasih berbicara bahasa Korea dan juga dapat menulisnya dengan lancar. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Power Girls harap Sobat Belajar dapat selalu giat belajar dan selalu menjadi pribadi yang ingin tahu banyak hal. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Sobat Belajar. Don't forget to be yourself, love yourself, and we are ready to change the world. Bye-bye!